sahabat Tanjung Pakai dimanapun Anda berada. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah senang sekali di siang ini kita bisa bersua kembali dalam program acara Radio Talkshow persembahan dari Radio Cempaka Asri 101,5 FM. Dan tentunya yang sangat luar biasa segera sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa di siang ini kita akan menghadirkan tamu yang sangat luar biasa. Tentunya untuk Anda yang saat ini sudah mendengarkan informasi kita pastinya sudah tidak penasaran lagi ya dengan narasumber kita. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa di program ini tentunya Anda yang mendengarkan kami, Anda juga bisa ikut berinteraksi nantinya ya. Baik pendengar, dan tentunya di Radio Talkshow kita hari ini kita bersama dengan Bapak Komandan Distrik Militer 1411 Kabupaten Bulukumba. Ya tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, dan tentunya yang menjadi tema kita di kesempatan kali ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas rekrutmen TNI Angkatan Darat. Penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis, tidak dipungut biaya, yang ketahuan berbayar akan dikenakan sanksi. Iya betul. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda yang saat ini mendengarkan kami, selamat mendengarkan, dan langsung saja kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bang Yudi dari Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba. Yang saya dengar ini radio yang paling top dan radio pertama di Bulukumba. Sebelumnya saya berkali dulu, nama saya Letnan Kolonel Fatih Salman. Saya Dandim 1411 Bulukumba. Ya, saya didampingi oleh Pasipers Kodim Kapten Infantri Ahmad Asri yang bertugas hari-hari sebagai perwira seksi personil yang membidangi kegiatan rekrut ini. Terima kasih Bang Ili. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya sudah kita dengarkan bersama narasumber kita, beliau adalah Letkol Infantri Salman Esok, yang tentunya menjadi narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Dan juga sekaligus beliau adalah dari 1411 Kabupaten Bulukumba. Ya, sebelum kita masuk ke tema kita, mungkin bisa disampaikan pendengar terkait dengan profil. Mungkin asalnya dari mana, bagaimana perjalanannya sehingga bisa berada di Kabupaten Bulukumba. Ya. Saya Abitur Akademi Militer 2004 di Magelang. Saya kalau bilang saya orang Makassar. Sebelumnya pama saya di Aceh, Bang Yudi. Ya, tidak lama sih Bang, cuma 9 tahun. 9 tahun tidak lama. Setelah itu saya tugas di Aceh 9 tahun. Ke sekolah saya pindah ke Kostrad, ya cuma 6 tahun. Itu saya sekolah pindah ke Makassar di Kodam sebagai pamwadi Kodam. Selanjutnya saya berdinas di Komandan Batalion Infanteri Raiden 700 di Makassar. Nah itu saya pindah ke Rindam, tepatnya di Bancee, di Bone, sebagai komandan sekolah. Jadi yang membidangi anak-anak selalu lulus pendidikan, masuk ke staf saya, didik jadi pasukan infanteri. Ya. Nah, itu saya diberi amanah menjadi Dandim 1411 Bulukumba, ya tepatnya bulan Juli 2004. Jadi ya saya di sini jalan 6 bulan lah, 7 bulan nanti yang di Bulukumba ini. Ya termasuk baru, tapi saya berusaha untuk gimana Bulukumba ini saya kenal lebih dalam. Beda itu. Oke, baik. Ternyata orang Sulawesi Tonji. Iya. Makassar Tonji. Baik, dengan dimanapun Anda berada, dengan sedikit profil dari narasumber kita, dan baik kita langsung ke tema kita ya, yaitu terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas rekrutmen TNI Angkatan Darat. Penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis, tidak dipungut biaya, yang ketahuan berbayar akan dikenakan sanksi. Tapi sebelum kita masuk ini, mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita, mungkin masih banyak yang bingung ini Angkatan Darat, selalu Angkatan Darat. Memang Angkatan Daratnya ada berapa? Ada berapa jenis nih kemudian? Kalau Angkatan Darat ini cuma satu jenis Pak. Satu jenis saja. Satu saja. T-nya Angkatan Darat. Cuma bagian-bagiannya ada yang di pasukan, ada yang di bantuannya, bantuan tempurnya, ada yang di stafnya. Nah, itu satu sistem yang mendukung TNI Angkatan Darat, sehingga bisa
menjadi satuan yang besar di Indonesia itu. Gitu. Nah kalau saya masuk di pasukannya, saya. Jadi seperti itu ya, Iya. terkait dengan jenis-jenis dari apa namanya Angkatan daratnya itu ya. Iya. Dan terkait dengan syarat penerimaan TNI yang seperti yang disampaikan ini, Pak. Iya. Jadi kan saat ini kita mendengar beberapa informasi Iya. bahwa dari ABRI ini sering menerima pendaftaran Ya, betul. pendaftar baru. Betul, Pak. Nah, mungkin bisa disampaikan terkait dengan kira-kira persyaratan apa yang harus disiapkan untuk ikut dalam penerimaan pasukan tersebut. Ya. Kalau persyaratan sebenarnya mudah saja, Pak. Mudah, ya. Ya. Bagi adik-adik, terutama adik-adik kita Bulukumba ini Iya. yang berminat untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya Angkatan Darat, syaratnya tidak terlalu banyak-banyak, Pak. Cuma yang penting sehat. Iya. Penting sehat pertama itu. Baru wawasan. Batu fisiknya harus prima, siap. Hanya 3 itu saja, Pak, sebenarnya yang paling utama. Baru psikologinya, nah siap. Psikologinya itu yang harus dia tingkatkan. Itu syarat utamanya Mas, untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Ya, jadi tentunya sangat luar biasa mendengar. Jadi yang penting warga negara Indonesia. Ya betul. Ya. Wajib. Hmm. Wajib warga negara Indonesia. Apalagi orang Bulukumba, nah itu wajib lah gitu. Ya betul. Iya, kalau untuk persyaratan yang lain mungkin ada lagi selain itu. Sebenarnya administrasi ya harus SMA ya, karena harus mempunyai ijazah SMA dulu ya. Biarpun kalau kuliah mungkin ya tidak sampai lulus, mungkin setengah ya, dan mendaftar sesuai, penting umurnya mencukupi, ya cukup untuk mendaftar TNI Angkatan Darat ini. Ya. Terkait usia sendiri mungkin ada Usia batasnya 21 mungkin. 21 batasnya. Iya. Karena kan kita merekrut yang muda-muda dulu. Ya, untuk yang direkrut. Tapi kan di apa namanya di TNI kan ada beberapa apa namanya kalau kita melihat merah Iya, ini. betul. Jadi itu pangkatan. Itu pangkatan. Iya, pangkatan. Dari ada Tamtama, Bintara, Perwira. Jadi tingkatan ini memang terbagi-bagi pendaftarannya, Pak. Berbeda-beda. Beda ya. Ya, beda-beda. Tapi yang sekarang kita mau ajak anak-anak Bulukumba ini, para pemuda Bulukumba, putra-putri yang berminat ini di Tamtama Infanteri. Kata apa? Tamtama, ya betul. Kita mencoba merekrut atau mengajaklah untuk bergabung ke TNI Angkatan Darat. Ya, pertama TNI, karena batas pendaftaran itu sekitar tanggal 29 Januari untuk pendaftaran. Gitu, Bang. Jadi khusus yang masih sekolah atau yang tentunya sudah lulus, makanya Iya, betul. tentunya bisa mempersiapkan diri untuk ikut dalam apa namanya pendaftaran Iya. TNI Angkatan Darat. Iya. Iya. Terkait dengan untuk ini Bang, apa namanya pendaftarannya apakah bisa melalui Kodim atau di mana ini tempatnya? Sekarang ini pendaftarannya sudah online, Pak. Sudah online. Jadi sebuah sistem online semua. Tidak ada lagi kita mendaftar di Kodim. Semua online. Jadi Online. setiap pemuda anak Bulukumba yang ingin berminat untuk masuk TNI Angkatan Darat bisa langsung mendaftar di online. Nah, nanti onlinenya bisa kita lihat nanti bisa ditanyakan ke Kodim. Begitu. Kodim Koramil. Iya. Om, Pak, linknya yang mana untuk mendaftar? Pasti anggota Kodim, terutama 14 Bulukumba, akan membantu dalam pendaftaran ini. Gitu, Bang. Jadi luar biasa mendengarnya. Jadi untuk Anda yang masih bingung, tidak langsung ke Makassar lagi ya? Nah, nggak usah, Bang. Karena biasanya kan kalau untuk daftar Ya, kejauhan. Kejauhan. Betul. Bisa online lagi ya. Jadi bisa di rumah, tinggal isi di situsnya, Ya, betul. webnya. Ya. Ya, nanti apa namanya ada informasi terkait dengan kelanjutan dari. Betul. Mulai di administrasi segala macam. Betul, Bang. Iya. Nah, terkait dengan ini Pak, artinya kan ada informasi bahwa misalnya kalau mau jadi anggota TNI harus siapkan berapa duit? Oh, gitu. Itu adalah informasi yang menyesatkan sebenarnya itu. Tidak ada sedikit pun
uang atau apa segala macam pembayaran yang dikeluarkan oleh adik-adik kita yang mendaftar, tidak ada, semua gratis. Contohnya saya Pak, saya ini anak dari anggota juga Tamtama, sekolahnya Tamtama. Saya mendaftar akabri, akil, tidak spesial pun saya bayar Pak. Saya berusaha untuk bagaimana caranya saya latihan, fisik, belajar untuk mendaftar itu. Ya saya rasa semua bisa sebenarnya Pak. Yang penting siap untuk fisiknya, siap untuk pelajarannya atau materi pendidikannya, psikologinya, kesehatannya. Kalau siap, saya yakin bisa dikerjakan, sudah dilampaui semua materi-materi masyarakat yang masuk dari yang terutama Tamtama. Baik, pendengar di mana Anda berada, selain disampaikan narasumber kita bahwa tentunya untuk menjadi TNI ini tidak butuh biaya lagi, ya karena tentunya juga dari pusat sudah disampaikan betul, bahwa untuk menjadi anggota TNI ini gratis ya. Kalaupun ada info-info ini akan disanksi. Betul. Jika ada info-info laporkan ke Kodim. Laporkan. Biar Dandim yang langsung tindak tegas. Ini biasa nih. Dan juga bagi masyarakat yang mungkin dengar itu silakan laporan ke Kodim. Nanti kita biar anggota atau Dandim turun langsung untuk mengecek kebenaran itu. Terkait dengan putra-putri kita yang mungkin ingin ikut mendaftar ini Pak. Iya. Apakah di Kodim sendiri disiapkan untuk kira-kira apa-apa saja yang harus disiapkan? Iya. Sebenarnya di Kodim Bulukumba ini setiap sore ada adik-adik kita yang sedang melakukan latihan. Latihan lari, pull up, push up, sit up. Hampir setiap sore Pak. Di situ kita bisa berikan masukan mereka. Apa sih yang harus disiapkan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat? Mulai dari administrasi, kesehatan, segala macam, yang penting menunjang mereka untuk melaksanakan tes nanti itu. Jadi di Kodim itu sangat terbuka. Ya, silakan adik-adik, anak muda Bulukumba, jika ingin menjadi TNI Angkatan Darat, silakan datang Kodim, bertanya-tanya, atau enggak latihan-latihan di Kodim bisa. Karena fasilitas di Kodim lengkap, mulai dari mungkin jogging-jogging track, tiang-tiang pull up, sit up lengkap. Jadi bisa sambil berlatih, sambil bertanya kepada abang-abangnya yang ada di Kodim 14 Jadi tentunya di Kodim 14 Bulukumba saat ini, terus untuk adik kita yang mungkin ingin ikut menjadi prajurit TNI, tentunya dibuka untuk umum ya. Jadi silakan Anda bisa berkonsultasi nantinya bersama dengan komandan-komandan yang betul. Bisa bertanya-tanya agar tentunya nanti di sistem pendaftarannya tidak ada yang miskomunikasi lagi. Betul. Diarahkan nanti. Ya. Yang penting saya ingatkan lagi pada seluruh adik-adik kita di Bulukumba ini, sekali lagi tidak ada pembayaran atau pungutan yang didengar selama ini di luar tanpa biaya, gratis. Yang penting memenuhi syarat dalam tesnya nanti. Ya, mudah-mudahan Bulukumba ini banyak. Karena saya lihat Bulukumba waktu saya menjadi Dadut Lantur di Bance, itu ada berapa orang anak Bulukumba, anak Bulukumba berapa orang. Dan juga setiap cuti di sini banyak anak Bulukumba yang cuti atau libur dari pendidikan atau dari satuan luar sana untuk cuti di Bulukumba. Itu yang saya merasa bangga juga. Saya sebagai, biarpun saya bukan orang Bulukumba asli, tapi saya lihat kalau anak Bulukumba bisa menjadi barometernya anak Bulukumba untuk mendaftar TNI, itu saya sangat senang sekali ini. Ya. Oke, jadi sangat luar biasa memang. Jadi walaupun sudah berlangsung ini komandan kita, narasumber kita bukan asli Bulukumba, tapi tentunya sudah mengetahui Bulukumba sejak dulu ini. Di mana bumi dipijak itu jadi. Iya. Jadi terkait dengan mungkin anggota-anggota yang sudah mendaftar, sudah pernah ketemu nih Pak? Saya ketemu kalau sore Bang Widi. Mereka sering lari-lari, saya sering ketemu mereka di Kodim. Ada di Kodim, saya ketemu. Sering tanya, daftar apa deh? Daftar Tamtama, minta siapkan fisik, kesehatan, akademik. Itu intinya. Baik, mungkin trik atau tips gimana supaya dalam proses pendaftaran ini mulus. Iya, oke. Adik-adik kita kan ini kita ikutan dari SMA. Jadi mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kalau memang niatnya dari awal untuk menjadi prajurit TNI, pertama Angkatan Darat, ya, dari kelas 1, kelas 2 harus siapkan. Apapun disiapkan, kesehatannya,
nggak usah banyak-banyak begadang, apalagi terjun sudah gelapnya hal-hal yang narkotika segala macam, minuman keras. Sudah, kalau memang niat menjadi TNI Angkatan Darat, dari kelas 1, kelas 2 disiapkan. Kelas 3 tinggal mulai membenahi dikit-dikit, mulai dari persyaratannya, akademik segala macam itu. Jadi memang kalau niat dari awal harus siapkan dari awal. Seperti ya, biar nanti masa tes atau sudah mulai seleksi semua bisa dilalui dengan mudah sebenarnya. Ya, itu Bang Yudi. Baik, tentunya ini satu trik yang disampaikan oleh narasumber kita. Jadi untuk adik-adik yang mungkin berniat untuk menjadi prajurit di TNI Angkatan Darat, ya. Nah tentunya jangan lupa dengarkan itu tadi, Ya. karena tentunya informasi ini sangat dibutuhkan di saat Anda melakukan pendaftaran nantinya ya. Terakhir Bang Yudi, tetap berdoa. Tetap berdoa. Ya, berdoa dan restu orang tua yang paling penting itu. Betul. Ya, tanpa mereka, tanpa bantuan berdoa, ya Allah Subhanahu wa taala, saya yakin tidak ada apa-apanya. Iya, betul. Ya, jadi pendengar di mana pun Anda berada, tentunya informasi terkait dengan kalau jadi anggota TNI harus bayar, ini sudah ditepis ya. Betul. Undang kita bahwa untuk saat ini bagi adik-adik tentunya jangan risau lagi ya. Betul. Karena tentunya menjadi kendala biasanya benar kalau mau jadi tentara, harus siapkan. Nah, itu ya, harus kita ini. bohongin. Jadi itu yang membebani orang tua terkadang ya. Anaknya sudah dari fisik ini luar biasa. Bahkan kalau kadang-kadang wah kalah dengan tentaranya sekarang. Iya, betul. Tapi sayang karena itu tadi yang Iya. menjadi kendala. Iya. Jadi ini sudah disampaikan kembali bahwa untuk para orang tua silakan untuk mendidik anaknya agar tentunya bisa juga ikut berpartisipasi dalam menegakkan NKRI gitu. Betul. Ya. Iya, karena tentunya saat ini memang di negara kesatuan Republik Indonesia kita butuh beberapa personil-personil Betul. yang tentunya bisa mengamankan negara. Ya. Ya. Jadi sekali lagi untuk informasi bahwa jadi tentara harus bayar, ini hoax. Ya, hoax. Sangat hoax Bang Yudi. Sangat Contohnya hoax. saya sendiri. Nah, Ya. betul. Apalagi sampai di depan kita ini ada Pak Dandim, jelas-jelas sudah menjadi Dandim saat ini. Iya. Masuk tentaranya gratis, Pak. Iya. Gratis. Karena bapak saya nggak ada punya apa-apa Bang Yudi. Iya. Bukan dari orang yang berada, Hmm. dari pangkat yang paling kecil Bang. Iya. Jadi saya menjadi acuan kepada adik kita ya, jangan berpikir jauh dulu, bekerja dulu yang ada depan kita, biar nanti kedepannya bisa berhasil. Bisa berhasil ya. Iya, baik. Jadi terkait dengan untuk pendaftarannya, Bang, karena biasanya saya dengar ada katanya yang apakah ada apa namanya daftar khusus begitu seperti penghafal Quran atau apa sebagainya? Ya, setiap tahun memang ada jalur khusus. Jalur khusus. Contoh Hafiz. Ya, itu ada khusus. Memang waktu-waktu tertentu memang ada bukaan itu. Ya. Dari berapa tahun lalu sudah ada seperti itu. Ya, dan disebarkan ke seluruh Indonesia juga tentang seperti itu. Memang program Bapak Kasat ini seperti itu. Jadi mencari hafiz Al-Quran, ditempatkan khusus satuan sehingga bisa menjadi ya pembimbing lah atau pengajar lah di satuan dalam kegiatan mungkin ngaji ya itu. Ada juga bintara pertanian itu ada juga itu bintara pertanian. Jadi mungkin akan dibuka jalur khusus seperti itu, bintara pertanian, bintara kesehatan, hafiz Al-Quran, jadi khusus untuk bagian-bagian. Ini peluang untuk Ya, sangat peluang buat dari kita. Yang mungkin sebagai penghafal Quran Ya, dan juga yang namanya bergerak di sekolahnya bidang pertanian. Iya, Seperti betul. Ini tentunya ada keistimewaan buat mereka. Betul. Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya narasumber kita ini banyak menyampaikan terkait dengan sistem pendaftaran yang dibuka oleh Satuan TNI Angkatan Darat. Jadi persiapkan diri Anda untuk tentunya menyiapkan segala persyaratan yang sudah disampaikan tadi, yang utamanya dukungan dan juga doa ya. Iya betul, paling utama. Ya baik, mana tidak terasa kita sudah berada di sesi terakhir Ya. dan sebelum kita tutup acara ini mungkin ada yang ingin disampaikan kembali baik kepada pendengar, putra putri kita yang saat ini berniat untuk menjadi anggota TNI atau kepada seluruh masyarakat. Ya. Saya harapkan anak muda Bulukumba yang ingin menjadi anggota TNI siapkan diri masing-masing untuk menjadi prajurit. Saya berharap Bulukumba ini menjadi tempat
embrio prajurit TNI, terutama di Kodam Tabat Sudin. Karena saya dengar, saya lihat kebanyakan dari Jeneponto. Ya, Bulukumba sangat sedikit. Ya mungkin dengan ini dan dibukanya ini bisa menjadi embrio-embrio jadi kuda Bulukumba. Ya Bulukumba ini semakin niatnya untuk menjadi prajurit TNI semakin besar. Ya. Oke, baik, terima kasih komentar atas kehadirannya dan tentunya untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada, ya kita ingatkan kembali bahwa jangan lewatkan momentum ini karena dari pihak TNI kembali merekrut putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung menjadi TNI Angkatan Darat. Ya, jadi silakan persiapkan diri Anda baik terkait dengan persyaratan, dukungan serta doa dari Bapak Ketua. Ya. Baik, demikian seluruh rangkaian program kita kali ini. Semoga dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber kita ini bisa memberikan manfaat, terutama untuk adik kita yang saat ini lagi berjuang untuk menggapai cita-cita. Baik, terima kasih. Akhirnya saya Terima kasih bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.